Saya dari BK23C. Di sini saya akan bikin tugas membuat video pembelajaran, yaitu tentang materi keterampilan membuat media dan memilih metode dalam pelayanan Fasika. Baik, apa itu media? Jadi media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Fungsi dari media adalah sarana yang digunakan untuk membantu menyampaikan informasi dari pengajar kepada peserta didik supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Esensi dari media. Jadi, esensi media adalah perantara atau penghubung dari sumber informasi dan penerima informasi. Media berperan vital dalam penyebaran informasi, pendapat, dan ide. Media mencangkup beberapa aspek. Yang pertama ada komunikasi, informasi, hiburan, pendidikan, dan sosialisasi. Manfaat dari media. Yang pertama, kalau bagi masyarakat bisa menerima informasi lebih cepat sehingga tidak ketinggalan informasi. Informasi yang semakin cepat diterima ini dipengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi atau internet. Yang kedua, masyarakat mudah memberikan informasi kepada semua orang. Informasi yang diberikan bisa melalui handphone. Yang ketiga, informasi yang diberikan dengan maksimal sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dan yang terakhir, pesan mudah diberikan kepada penerima pesan karena tidak membutuhkan waktu lama atau lebih efektif. Jenis-jenis media. Yang pertama ada media visual, yaitu salah satu jenis media yang lebih menggunakan alat indera penglihatan sehingga biasanya media ini berbentuk gambar. Contohnya seperti koran. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh karena itu, alat indera pendengaran menjadi alat indera yang mencangkup penting dalam menerima pesan melalui media audio. Contohnya itu seperti rekaman suara. Dan yang terakhir ada media visual audio, yaitu jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Contohnya tuh film. Selanjutnya yaitu dasar pemilihan media. Yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut, misalnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyektor transparansi. Yang ketiga yaitu ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Dan yang terakhir yaitu merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang biasanya dilakukan, misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Metode dalam proses belajar mengajar merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Perumusan tujuan dengan sejenis jelasnya merupakan syarat terpenting sebelum seseorang menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Yang kedua ada jenis metode. Yang pertama ada metode ekspositori, yaitu metode ini dengan menyampaikan informasi atau penjelasan kepada sekelompok konseling. Yang kedua ada metode ceramah. Kalau metode ceramah itu cara penyampaiannya informasi atau penjelasan secara lisan. Ceramah tepat digunakan untuk menyampaikan materi berupa konsep, kata maupun generalisasi. Contoh dari metode ceramah itu seperti guru menjelaskan di depan dan murid atau siswa mendengarkan di belakang. Yang ketiga ada ekspositori tertulis. Ekspositori tertulis itu dapat diartikan cara memberikan pelayanan
bimbingan dengan menyampaikan informasi secara tertulis. Yang terakhir ada metode diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok itu dipandang sebagai jantungnya bimbingan kelompok. Sebab sebagian besar metode bimbingan kelompok menggunakan variasi teknik diskusi kelompok dalam proses pelaksanaannya. Contohnya itu seperti bimbingan kelompok. Yang ketiga ada keunggulan dan kelemahan masing-masing metode. Keunggulan dari metode ceramah itu memungkinkan penyampaian yang luas dalam waktu yang singkat sehingga guru dapat menjelaskan pokok-pokok materi dengan cepat. Tapi kelemahannya itu yaitu siswa mungkin cenderung pasif karena hanya mendengarkan tanpa terlibat aktif dalam proses belajar. Yang kedua ada metode ekspositori. Kalau keunggulannya yaitu materi disampaikan secara terstruktur dan jelas dan membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Tetapi kelemahannya seperti metode ceramah, siswa mungkin cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berpartisipasi aktif. Yang ketiga ada metode diskusi kelompok. Keunggulan dari metode diskusi kelompok itu seperti diskusi melibatkan siswa secara aktif, memungkinkan mereka untuk menguji pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Kelemahan dari metode diskusi yaitu hasil diskusi sulit diprediksi karena tergantung pada dinamika kelompok dan partisipasi masing-masing anggota. Yang keempat, dasar pemilihan metode. Yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Metode yang dipilih harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada karakteristik peserta didik. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti ada yang melalui visual, auditory, atau kinestetik. Memahami karakteristik dan preferensi belajar siswa sangat penting dalam memilih metode yang efektif. Yang ketiga, konteks pembelajaran. Kondisi kelas, waktu yang tersedia, serta sumber daya yang ada juga mempengaruhi pemilihan dan pembelajaran. Jadi kesimpulan dari materi di atas yaitu media dalam pelayanan klasikal berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan keterlibatan siswa. Penggunaan media yang tepat dapat memperkaya pengalaman belajar dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Layanan ini mungkin bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup, memahami diri sendiri, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.